barangkali saya melihat di sini sudah berapa perwakilan dari SKPD terkait di lingkungan hidup ada? Dia belum ada. Kehutanan. Ada. KPH ya? KPH sama enggak apa? KPH sama dari dinas. Dari dinas. Oke, baik, karena ini adalah bentuk apresiasi dari DPD khususnya Komisi D atas adanya pengaduan dan pemberitaan yang ada di mass media terkait masalah kegiatan yang kami lihat langsung hari ini di daerah Desa Goting di Desa Turpulimong ya, di Kecamatan Harian di Kabupaten Samosir. Terima kasih juga ke pihak Pemkab, saya lihat sudah hadir di sini bersama kami. dari Kementerian juga hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Barangkali sebelum nanti pihak masyarakat yang mengajukan keberatan sampai di sini dengan berbagai argumentasi, tentu kita harus melihat fakta-fakta di lapangan terkait masalah kegiatan yang disinyalir atau diduga katanya melanggar ketentuan, dan kita melakukan input data untuk sementara Pak Sida. Kemudian nanti kita akan melakukan verifikasi dan langkah-langkah yang kita anggap bagaimana ini bisa menjadi sebuah kesimpulan yang komprehensif sehingga nanti tidak menjadi beban di semua stakeholder yang ada di sini, ya, termasuk kami juga sebagai lembaga legislator yang tentunya harus mendengar dan memberikan solusi sekaligus memfasilitasi segala persoalan yang masuk di institusi kami. Saya langsung ke intinya saja. Pertama ke SKPD yang menjadi mitra kami dari Kehutanan. Saya mau tanya langsung di sini, ini kawasan apa tidak Pak Kadis? Kehutanan. Siap Pak Ketua. Ya. Kami dari KPH 13 Lok Sanggul. Jadi berdasarkan SK 59 Junto 6609 bahwa lokasi kita ini sekarang berada di luar kota atau di APL. Di APL ini. Iya, Pak. Oke, nanti koordinatnya boleh dikasih ke kami. Siap, Pak. Biar kita langsung cross check di balai, jadi tidak ada tafsir-tafsir yang kita anggap. izin Pak. Ya. Nanti saja Pak. Siap. Nanti orang teknis kita yang ngurus itu. Saya pun bukan orang kehutanan, tapi pemain hutan Pak. Baik, yang kedua, dasar dilaksanakannya pengerukan material di sini, mungkin barangkali kami langsung ke lingkungan hidup. Lingkungan hidup, bagaimana prosesnya kira-kira ini sudah memiliki ajas legalitas yang cukup atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Terima kasih Pak Pimpinan. Ini sudah dimulai dari proses usulan dari desa Ya, melalui Dinas PU dan Dinas PU ke kami untuk pengurusan izin dokumen lingkungan, dan itu sudah kami keluarkan. dokumen lingkungan sudah ada. Siap Pak. Baik, peruntukannya untuk apa ini Pak? Mungkin Dinas PU yang mungkin jawab. Dinas PU. Tapi yang pasti lokasi ini sesuai permohonan orang itu untuk penataan rest area. Penataan rest area. Oke. Peruntukannya untuk penataan rest area, ya. Kemudian materialnya diperuntukkan untuk apa Pak? Mungkin Pak Dinas PU aja Pak. Mana dinas? PU. Ya, sini. Bang, jelaskan Bang. Ya, terima kasih. Peruntukan materialnya adalah untuk sirkulisasi jalan-jalan di Kabupaten Samosir. Sirkulisasi Jalan-jalan di Kabupaten Samosir, ya. Terus bisa nggak dipetakan kemana saja yang digunakan Bang? kalau daftar-daftarnya ada sama kita. Ada ya peruntukannya, boleh nanti dikasihkan ke kami? Boleh. Oke ya. Ada di sini penjelasan peruntukan penimbunan kantor kepala desa. Kantor kepala desa. Ya. Karena izin awalnya yang mereka sampaikan ke kami bahwa izin awalnya lah untuk penimbunan pematangan lahan kantor kepala desa. Bukan Pak. Bukan ya. Oke.
saya kira secara pemetaan lokasi kita sudah jelas ini di luar kawasan hutan, ya nanti tolong dibuatkan surat terresmi, ya supaya kami juga nanti bisa menjawab pertanyaan. Kalau dibilang ini kawasan hutan, kalau Bapak keluarkan surat, kami aman Pak. Tapi kalau katanya, ini yang sulit. Ya. Kata si Purba itu di kawasan hutan katanya. Padahal bukan, kan gitu. Sebenarnya kan masih ada ya kan. Baik, untuk lingkungan hidup juga tolong nanti izinnya dilampirkan supaya ini. Kapan izinnya keluar Pak? Di bulan Maret Pak. Bulan Maret Tahun 2022. bulan Maret yang lalu. Kegiatan ini dilakukan belum berapa mulai? Mungkin Piun jawab, tapi kalau nggak salah di bulan Maret juga. Bulan Maret juga. Nanti kita combine ya. 3 bulan lah ya. 3 bulan. Oke, baik, kami lanjut sebelum pihak terkait hadir semua. Tadi sudah dijawab sekali lagi karena ada anggota dewan yang baru hadir. Ini kawasan, menurut kawasan ini, lokasi ini, menurut dinas kehutanan, menurut KPH dan dinas, ini di luar kawasan hutan. Kemudian ini areal APL. Dari perizinan lingkungan hidup sudah ada izin dikeluarkan sejak bulan Maret. Kemudian peruntukanlah bahan galian yang dilakukan sekarang ini dengan yang kita lihat secara langsung itu diperuntukkan untuk sertunisasi ya, sertunisasi jalan-jalan di Kabupaten Samosir. Dan izin peruntukannya juga buat itu ya, ya? Enggak, izin kita penataan loh, rest area. Oke, maksudnya gini loh kan ada nanti yang kita hubungkan semua bos. Izinnya untuk penataan aja, penataan fungsinya. Terus izin galian C-nya dari mana kan gitu. Nanti jadi ke situ kita. Kan galian C-nya harus ada dong. Kemana galian C yang dibuang? Jelas. Izinnya ada nggak? Gitu. Nggak gini Pak, izin Pak. Sedikit Pak. Jadi kita Pak kan ini sesuai dengan PU tadi ini penataan rest area. Penataan rest area itu kita kan harus ada pengorekan Pak. Nah, bahannya itu kita manfaatkan untuk sertunisasi. Itu mungkin Pak. Jadi kalau izin untuk di sertunisasi nggak ada. Iya nggak ada. Manfaatkan lah ya. Iya memanfaatkan. Pemanfaatannya boleh untuk sertunisasi. Bukan ini penataan wilayah aja nih bos. Izin pemanfaatan sertu nggak bisa kalau nggak ada galian C-nya, nggak ada undang-undangnya. Kita pun restricted juga, ya kan? Yang jadi masalah gini izin kedua. Artinya orang ini mau penataan ini, ya kan? Otomatis yang dihasilkan penataan ini ada batu dan yang lain, kan gitu. Nah, jadi ya orang ini memanfaatkan batu ini untuk sertunisasi. Ya itu dia. Nah, kan kira-kira gitu kan? Nah, gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Oke ya. Baik, itu untuk sementara dari saya sebagai pimpinan Komisi B. Nanti barangkali kawan-kawan yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita jadikan bahan nantinya apakah ini kita lanjutkan dalam bentuk kegiatan apa. Izin kedua. Silakan. Saya pikir ini kan surat dari Kompas, dari pihak Kompas sudah datang ya, ada di sini mewakili. Udah mau sampai katanya Pak. Oh gitu ya. Artinya tetap juga kita berpatokan ke sana. Bagaimana dengan jawaban-jawaban tadi itu? Kan gitu. Supaya kita sinkronkan. Jadi tadi perlu juga saya jelaskan sekali lagi bahwasanya ini daerah ini tidak kawasan dan sudah langsung dari kehutanan yang menyampaikan ya. Adapun tadi hasil ini izinnya adalah untuk penataan yang dimana mau dibuat di sini seperti rest area. Diakibatkan penataan ini ada batu-batu, ya nggak mungkin batu ini dibuang ke danau kan? Apa nggak salah kalau dimanfaatkan ke jalan-jalan secara teknisnya. Nah, saya pikir seperti itu. Nah, jadi supaya harapan kita kami datang kemari tadi ada pun pertanyaan-pertanyaan dari apa tadi lembaga Kompas, bagaimana masih ada enggak itu seharusnya pertanyaannya supaya kita buka terang benderang di sini. Nah, seperti itu. Tapi tolong nanti seperti bilang ketua tadi surat itu bahwasanya menyatakan ini tidak kawasan ya, legalitasnya harus ada. Ya, dan izinnya tadi itu untuk apa itu ada ya. Saya pikir dari apa sudah ada nggak kalian buat dari kalau dari
provinsi menyatakan tidak kawasan. Dari apa? Balai Kementerian? Balai ada Pak, balai. Ada ya? Iya, ada juga. Sudah ada surat yang menyatakan ini tidak kawasan. Sudah Pak. Oh gitu ya. Coba bisa saya lihat. Bisa Pak. Udah mulai ini Pak, udah 1,5 jam. 10 Juni 2022. Izin Ketua, ini surat dari Kementerian juga sudah ada yang menyatakan ini tidak kawasan. Nanti didukung lagi dari provinsi. Ya. Nah, sebenarnya untuk saat ini, tapi akan kita kaji lagi izin Ketua. Saat ini, makanya sebenarnya dari Kompas itu harus hadir. Sampai saat ini sepertinya nggak ada masalah. Ya. Nah, karena udah kita tanya, kawasan tidak, izin apanya ada. Tapi itu pun akan kami tindak lanjuti sesuai dengan permintaan daripada masyarakat, yaitu masyarakat dari lembaga apa namanya, Kompas ya. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Ada yang lain? Baik, sedikit pimpinan. Maju Pak, maju. Sini Pak. Saya mau menanya dulu. Terima kasih pimpinan. Pertama, untuk pengembangan wisata Samosir kita kita apresiasi. Ini yang pertama. Kalau wisatanya kembang, masyarakatnya bisa sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau pengembangan ini kan dalam artian wisata tadi saya ikuti ini masalah rest area. Nah, peruntukannya. Tapi dari bibir pantai itu kan cukup dekat. Kan begitu. Dari bibir pantai ini kemari, ini kan cukup dekat. Nah, yang menjadi masalah yang kita khawatirkan ke depan, ini kan akan terjadi kerusakan lingkungan yang cukup besar ke depan. Kenapa? Karena kalau ini kan pakunya dunia ini Pak. Pakunya dunia Samosir itu adanya di gunung-gunung ini. Kalau gunung ini nggak ada lagi, udah wassalam kita ini hidup ini. Nah, maksud saya, ketika kebijakan ini diambil, prosedurnya sudah pas apa belum? Kan itu aja, yang pertama. Kebijakan ini diperuntukkan tadi sesuai dengan regulasi yang ada, katakan tidak kawasan lingkung kawasan. Toh kenapa tidak yang lain diambil? Kan ini yang masalah. Kenapa? Kan masih banyak yang lain untuk yang disebut sertunisasi. Ini kan bisa saja dipolitisasi pengambilan batu ini untuk sertunisasi karena tidak ada izin galian C-nya. Kan itu masalahnya. Yang menjadi permasalahan bagi kita sekarang ini, kerusakan lingkungan ini, apalagi ketika ini dengan bibir pantai seperti ini yang kita khawatirkan. Jadi ada satu kaidah yang menyebut ketika kerusakan akan datang lebih besar, maka lebih bagus diantisipasi terlebih dahulu. Itu masalahnya. Jadi saya mau nanya ini, kebijakan siapa sekarang ini Pak? Siapa yang bertanggung jawab kebijakan siapa ini? Saya Pak. Oke, silakan. Kebijakan siapa ini? Izin Pak. Ya. Bapak harus tahu juga dulu Samosir ini seperti apa ya. Ya. Jalan di Samosir ini semua di tepi pantai Pak. Ya. Kalau lebih dari 100 meter sudah hutan lindung Pak. Jadi Bapak itu harus melihat. Saya wakil rakyat di sini, saya juga anggota DPRD sebagai wakil ketua DPRD di Samosir. Bapak ngomong seperti itu, Bapak harus tahu, lihat dulu peta jalan di Kabupaten Samosir. Saya mau nanya. Nanya apa Pak? Kebijakan siapa ini? Itu aja intinya. Tidak begitu Pak. Gini. Saya kan bertanya, ini kita sama-sama Kebijakan rakyat. pemerintah Kabupaten Samosir. Nah itu, kalau itu yang kita tanya, kan ditanya, dijawab. Yang bertanggung jawab, Nah, kebijakan begitu, siapa, Pak. gitu loh. Itu Pak, yang ditanya. jalan ini paling jauh dari pantai. Bapak nanti jalan dulu 42 km ini sampai ke Janji Raja Pak. Di pinggir pantai Pak. Tidak mungkin rest area kami bikin di daerah sana. Jadi begini. Iya Ketua. Ya namanya pertanyaan bisa ya. Ya tapi bahasa itu tidak. Ya mungkin salah, kalaupun menurut kita salah. Sekarang kan ini regulasi yang sudah dijalani. Ini Kita sudah urus, Pak. kalau tidak salah saya, ini permohonan dari Desa, masyarakat. Nah itu dulu kan, permohonan dari desa supaya dibuat di sini rest area, mengingat supaya jangan di sini kan pinggiran nih. Kira-kira gitu ceritanya ya.
Kan gitu Iya kan? Pak, benar. Jadi sehingga pemerintah meneruskan akhir-akhir seperti itu. Oke, jadi apa? Kita biasakan dulu ngomongkan melalui pimpinan sidang kita. Ya, kalau nggak perlu saya di sini, saya pulang kan. Saya batalkan semua nota dinas. Jadi kita jangan emosi. Kita di sini perlu rasional. Santai-santai saja. Kompas sudah datang ketuanya. Nah, oke. Mana Kompas? Nggak izin ketua. Sebentar dulu. Saya ngatur lalu lintasnya, Pak. Nggak jago-jago di sini. Ya. Baik. Lanjutkan. Ya, makanya saya kan di awal tadi untuk mendukung pariwisata kan saya sudah sampaikan. Lalu saya mau nanya, ini kebijakan siapa? Kan itu yang maksud saya. Nah, kalau kebijakan ini tidak sesuai dengan aturan main, ini bisa kita stop. Kan itu masalahnya. Kita minta stop ini kalau nggak sesuai dengan prosedur. Begitu loh. Kita cerita regulasi dan kemanfaatan ke depan. Jadi kalau kebijakan itu yang bertanggung jawab itu, kalau kita yang sama-sama kita masyarakat tidak punya bisa kebijakan kita, saya menanggung jawab ini, itu aja masalahnya. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Langsung dijawab saya kira. Ini penanggung jawab kegiatan siapa? Kan gitu aja. Iya, itu dia. Yang memohonkan izin siapa? Itu yang maksudnya. Itu maksud saya. Cuman bahasa orang politik berekor. Silakan. Ada yang bisa jawab dari Pemkab mungkin karena lokasinya di Pemkab. Silakan Pak. Ada desa itu. Ada kepala desa. Jawab Pak Karis. Terima kasih kepada kita semuanya. Pak Karis. Ya. Jadi adapun ini waktu bulan Januari Desember kemarin tahu kita kemacetan yang terjadi di area ini sampai ke Atas. Tele. Akibat daripada jalan ini tidak layak menjadi tujuan wisata. Jalannya yang tidak layak menjadi tujuan wisata. Karena apa? Lebar jalan itu memang nggak bisa, mobil berpapasan tidak bisa. Yang kedua, masyarakat di sini secara sendiri langsung membuat tempat ini untuk menjadi peningkatan kehidupan mereka. Masyarakat yang ada di sini, masyarakat saya. Menangkap peluang itu akibat daripada keramaian yang datang ke Kabupaten Samosir, warga saya naik membuat ini. Bukan ada dari yang diarahkan, tidak. Mereka hanya mencari peluang, mencari nafkah, peningkatan kehidupan. Jadi waktu bulan Januari Natal tahun baru kemarin Pak, setengah kami warga masyarakat desa Teluk Limbong menjaga jalan ini supaya bisa orang berpapasan. Jadi macet Pak. Tikungan berapa tikungan ini? Jadi harapan kami juga Pak, dari pemerintah desa juga mengharapkan bantuan daripada pemerintah supaya ini diselesaikan. Jalan ini supaya diperlebar ini Pak. Karena jurang itu Pak, jurang betul-betul jurang sekali semua itu Pak. Jadi kalau misalkan kita jalan itu dialihkan jangan sampai dekat ke pantai, harapan kita mungkin nanti di desa saya tidak ada kecelakaan. Mungkin mobil jatuh tidak ada. Jadi memang seluruh jalan yang ada di Kabupaten Samosir ini jelas kita katakan memang apalagi terkhusus daerah Sumatera, Dapil 4 ini itu rata-rata semua jalan di pinggir gunung ini. Oke, saya cut dulu supaya narasinya lebih terfokus. Artinya tadi kegiatan ini dimohonkan oleh siapa? Pemerintah desa, masyarakat desa, masyarakat. Atas nama Bapak. Masyarakat. Jadi kita bermohon kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Kita bermusyawarah itu. Ada musyawarah di kecamatan, ada musyawarah di desa. Nah, maksud saya Pak Kades gini, kan administrasinya kan harus jelas. Ada Pak, ada Pak. Izin itu dimohonkan atas nama masyarakat, misalnya atas nama koperasi desa, kan bisa. Pemerintah desa, masyarakat desa. Atas nama pemerintah desa. Masyarakat desa. Nah, itu maksudnya yang berjelas. Oke, baik, itu saya kira penanggung jawab pemerintah desa. Kemudian izin peruntukannya juga atas nama pemerintah desa. Kalau izin Pak, peruntukan bukan Pak. Kalau artinya masalah izin Pak, bukan ranah desa Pak. Nggak sanggup desa untuk mengurus izin Pak. Ada dinas lingkungan hidup. Iya, maksudnya begini. Pemohonnya saya, pemohon Pak. Tadi kalau pemohon ya Pak, saya. Bukan Bapak memberikan izin. Ya, jadi masyarakat yang pemohon itu kan harus jelas. Izin dikeluarkan ke siapa? Orang per orang, perusahaan, korporasi atau lembaga atau pemerintah bisa Pak. Ya? Apakah pribadi bisa? Ya. Baik, berarti dasarnya dari situ ini. Dari masyarakat Baik, desa. biar apa? Tolong kalau mau dicatat semua ini ya. Iya, ada staf ahli. Tolong yang rekaman kita ini dibawa nanti. Baik, mungkin barangkali ada beberapa yang harus kami sampaikan
karena kebetulan pihak DPD Kompas Kabupaten Samosir sudah hadir. Pertama soal administrasi, kami sudah melakukan kajian di lapangan Pak sebelum kita membuat kesimpulan lanjutan bahwa lokasi ini menurut Dinas Kehutanan dari provinsi ini berada di kawasan APR. Kemudian dari sisi perizinan, menurut lingkungan hidup tadi memberikan penjelasan bahwa izin untuk penggunaan area apa namanya tadi Pak? Penataan rest area di sini sudah keluar pada bulan Maret, akhir Maret. Kemudian seluruh sertu ataupun material yang diambil dari daerah ini, menurut Dinas PU dan ada Pak Sekda tadi, dipergunakan untuk sertunisasi jalan di seputaran Pulau Samosir, Kabupaten Samosir, mohon maaf. Kemudian hal-hal lain tadi sudah ada beberapa diskusi kita di lapangan, kemudian ada tanya jawab karena orang bapak yang belakangan hadir. Mohon berkenan juga bahwa pembicaraan kami harus kami sampaikan ke depan bapak-bapak sekalian sebagai bahan untuk bahan diskusi kita mulai hari ini sampai besok, sehingga pembicaraan tahap lanjutan soal pengaduan ini boleh kita lakukan dengan baik dan bisa menyimpulkan sebuah keputusan yang sifatnya komprehensif. Pahamlah kita di situ, ya, tidak merugikan dan tidak tidak menguntungkan, tapi ada sebuah kesimpulan yang baik untuk ini. Mungkin barangkali ke pihak Kompas kami berikan kesempatan. Kami persilakan Pak. Singkat aja Pak dari Kompas. Kita kalau untuk masyarakat kita tidak masalah, tapi yang kita salahkan kalau ada pelanggaran hukum itu salah. Itu aja Pak. Itu. Udah cukup. Saya mau tanya dulu Kompas bahwa dari sisi penjelasan administrasi kami, berarti pemerintah sudah memfasilitasi seluruh perizinan. Soal pelanggaran hukum berarti kita harus melakukan kajian lagi Pak? Kajian lagi, dan ini harus dilanjutkan karena jelas cuman kita perlu izin lingkungannya, izin transportasinya, izin amdalnya harus jelas semua. Ya. Itu yang perlu sama kita, sama Kompas. Oke. Ya. Baik, saya kira masih ada dari DPRD, dari Komisi B. Izin Pak, sedikit Ketua. Saya dalam kesempatan ini menanyakan. Dalam kondisi kita seperti ini di lapangan, pemerintah Kabupaten Samosir itu yang sebenarnya memberikan jawaban secara akurat, baik secara lisan maupun tertulis. Karena kita ketahui ini sama-sama kita mendengarnya bahwasanya untuk sertunisasi mesti, kalau sertunisasi itu Pemkab yang bertanggung jawab. Oleh karena itu mohon nanti secara tertulis itu disampaikan kepada kita, dan itu tidak menjadi hanya sekedar halunisasi, coba dilengkapi dokumennya yang jelas. Karena hari ini kita bisa hanya sekedar kunjungan Pak, kita melihat dan ada kelanjutannya ini Pak, tidak hanya sini, bisa kita kembali nanti di Medan cerita tentang ini setelah kita peninjauan. Saya pikir itu masukan dari saya pimpinan. Baik, terima kasih. Ada lagi Komisi B, kami persilakan. Mungkin Pak Iskandar sudah ya? Izin Ketua. Silakan. Jadi ini dia sebenarnya pihak Kompas tadi harus duluan di sini kan gitu, tapi mungkin kena sesuatu makanya telat ya. Tadi juga izin Ketua, pimpinan sudah menanyakan regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk ini, Pak. Ya, tinggal kita nanti pembuktiannya secara halus. Artinya perlu saya terangkan sekali lagi, permohonan itu dari desa dengan alasan-alasan tertentu tadi. Setelah itu ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dan izin sudah dikasih oleh lingkungan, kan gitu. Baru tadi itu sebelum dibongkar, dari pihak kabupaten sudah menyurati kehutanan ini kena kawasan hutan atau tidak, ternyata tidak Pak, kan gitu. Ini tidak kena. Jadi memang benar akibat daripada pengorekan ini timbullah galian C, kan gitu. Apakah kita harus mengurus galian C? Itu nanti akan kami kaji. Ya, kecuali ini digunakan oleh pihak swasta atau diperuntukkan untuk pribadi.
dari penjelasan dan butuh juga ke masyarakat semua, benar atau enggak digunakan itu desertunisasi atau ada jual beli ya. Kalau misalnya dari pengakuan daripada mana PU tadi, dari pihak PU ini digunakan untuk menutupi lubang-lubang yang ada di Kabupaten Samosir. Apakah itu salah? Saya pikir menurut saya tidak salah, tapi itu pun nanti akan kita bicarakan ya. Jadi harapan kami tadi kepada Pemkab Samosir dan kepada kita semua yang berkaitan, tadi pihak daripada Kompas meminta itu surat izin-izinnya itu tolong supaya segera dilengkapi. Ya, saya pikir seperti itu. Kalaupun nanti perlu kita kaji lagi, perlu enggak izin galian C? Itu kita kaji nanti. Ya, karena udah pasti kalau galian C di sekitar sini pasti nggak bisa. Tapi perlu diingat satu lagi dikutip, akibat daripada permohonan masyarakat supaya dibuat di sini rest area harus ada pengorekan, kan gitu, harus ada pengorekan sehingga timbul lagi galian C. Nah, kalaulah tidak ada izinnya, apakah ini dibuang ke danau? Tidak mungkin digunakan semampunya. Saya pikir saya apresiasi kalau menurut saya pribadi ya, saya Tangkas Manimpa Luban Tobing dari Sekretaris Fraksi Demokrat ya. Ya saya pikir sudah ini, tapi itu pun akan kami kaji nanti bagaimana regulasi-regulasi yang harus kita jalani. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira sudah ya. Ada lagi? Sedikit lagi. Baik, silakan. Saya pikir ini perlu juga kita apresiasi pertemuan ini agar kehati-hatian ke depan terhadap lingkungan hidup, termasuk juga kelangsungan pariwisata dan rumah ini. Saya pikir juga kedua, perlu juga kita mendengarkan harapan masyarakat atas hubungan kita ini. Tidak lanjutnya seperti apa. Terus kalau kita mau lihat lingkungan ini, salah satu di sini ada pemberdayaan ekonomi. Dan bukan menjadi apresiasi ke depan untuk menjadi jadi pelaku usaha yang bisa menjadi masyarakat setempat. Kalau ada tokoh masyarakat yang menjadi. Baik, terima kasih. Mungkin saran ya. Baik, sebelum kami tutup, ada satu yang boleh kami persilakan kalau ada yang mau menyampaikan. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Dewan Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara atas atensinya dan perhatiannya ke pemerintah Kabupaten Samosir. Inilah kami Samosir, inilah rakyat Bapak di Kabupaten Samosir ini. Berbagai kebijakan yang dilakukan wujud-wujudnya adalah demi kesejahteraan masyarakat seperti itu. Terkait dengan saran masukan apa yang kami lakukan sehingga ini bisa bermanfaat untuk rakyat, kami dari pemerintah kabupaten siap mempedomani arahan dari pimpinan kami. Itu pada intinya. Jadi pemerintahan ini berjenjang, Pak. Kami adalah pemerintah kabupaten dan atasan kami adalah orang Bapak di pemerintah provinsi. Maka arahkan kami sebaik mungkin sehingga kami bisa berjalan yang benar, melakukan yang terbaik demi cita-cita kita bersama. Karena kenapa? Samosir sudah ditetapkan kawasan destinasi pariwisata super prioritas dengan penetapan Perpres 50 2011. Demikian juga dengan arahan RT RW kawasan otoban sekitarnya Perpres 81 2014. Artinya hanya dengan pariwisata lah Samosir ini bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Arahkan kami pemerintah kabupaten untuk berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik demi Samosir tercinta. Itulah harapan kami dari pemerintah Kabupaten Samosir. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan adalah sentuhan hati dari seluruh masyarakat, apalagi Kecamatan Harian. Demikian, dan perlu saya tambahkan Pak Kapolres pada high season kemarin kunjungan wisata di Sibiabea ini sempat ditutup, Pak, karena apa? Tidak bisa lagi berputar mobil. Jadi nanti dokumentasinya juga harapan kami dan teman-teman bisa disampaikan bagaimana kondisi kita pada saat high season menuju objek wisata Sibiabea. Bapak pimpinan Dewan yang terhormat dapat kami sampaikan, kami berbangga hati dengan adanya destinasi wisata baru Sibiabea. Kontribusi yang cukup besar terhadap pemerintah kabupaten melalui pajak hiburan dan kontribusi juga terhadap masyarakat di sekitar akan jajanan dan fasilitas lain yang mungkin sangat ringan tetapi sangat berdampak kepada masyarakat sekitar. Itu mungkin, terima kasih, dan kami siap untuk mempedomani arahan dari pemerintah Provinsi Sumatera. Demikian, terima kasih. Horas. Tapi mohon maaf Pak Bupati pada saat ini tidak bisa hadir karena Pak anggota DPR RI hadir di Kabupaten Samosir, Pak Joni Arlen,
dan terkait dengan bantuan perumahan rakyat, dan Pak Bupati mendampingi, kami diutus mewakili beliau pada acara pertemuan ini. Dengan mohon maaf disampaikan oleh Pak Bupati dan salam dari Pak Bupati untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang terhormat, DPD Kompas dan dari Dinas Kehutanan. Terima kasih, Horas. Terima kasih yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tadi saya mendengar Pak Dewa singgung dengan kantor desa. Mungkin juga itu masuk laporan dari DPD Kompas. Kalau lokasi kantor desa rencana yang sudah diusulkan oleh pemerintah desa Turku Limbong itu yang dibawa, Pak, yang dibawa, dan sampai saat ini masih terkatung-katung. Saya mohon, karena kebetulan di sini pihak kehutanan juga, KPH juga ada, mumpung bapak-bapak yang terhormat, Pak Ketua terkhusus Komisi B dari Provinsi Sumatera Utara hadir di tempat ini, karena itu juga ada 2 laporan. Dokumentasinya ini, tetapi ada juga tersangkut dengan kantor desa Siarugu. Akan tetapi KPH kehutanan ada, apakah itu bisa kita putuskan juga, kita sepakati bersama di tempat ini, biar juga pemerintah desa ini tidak terkatung-katung programnya pembangunan kantor desa dan pengembangan BUMDes desa Turku Limbong, Pak. Ini pelebaran yang kantor desa Bapak bilang tadi itu di bawah, bisa kita lihat dari sini. Nah, mungkin kebetulan kehutanan di sini. Silakan. Mohon izin Pak, menurut kami kalaupun mau dilanjutkan, kalau sudah keluar nanti prosesnya, baru kalau bisa kami mohon di stop dulu kegiatan. Nah, itu semua diberes amdal apa segala macam, di stop dulu Pak, itu keinginan Kompas. Demi apa namanya, Samosir tercapai tujuan untuk kepentingan rakyat, itu aja. Berarti kegiatan diminta stop. Ya. Baik, tadi kita apa dulu Pak Yusuf, kepala desa nanti kita teliti lagi di lain sisi lah. Jadi kalau kita gabung nanti semua, fokusnya jadi nggak bisa kabur. Karena Pak Ketua laporannya itu saya baca. Udah paham saya itu. Ya. Cuman kan ini kan sama-sama jurus bangun ini kan. Cuma ada bangun putih, ada bangun hitam. Harus tusuk kita di sini. Pulang. Memek yang muda. Pulang ke saya, minum jus iso. Langsung kita tutup. Baik, dari mungkin dari tokoh masyarakat. Silakan Bang. Terakhir nanti. Terakhir 2 untuk dirasa. Tokoh masyarakat. Izin Ketua. Ya. Saya mau tahu tokoh masyarakat ini dari unsur pemerintahan BPD atau kami Pak. BPD. Badan Permusyawaratan Desa kami Pak. Ya kan begitu, makanya perlu dipertanyakan. Saya bertanya gitu loh. Kalau ditanya dia tokoh masyarakatnya banyak juga Pak. Nah, tak semua masyarakat menjadi tokoh. Penokoh juga banyak. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya dari BPD Desa Turku Limbong, nama saya Maradi Limbong. Saya berdiri di sini atas ada pemberitahuan dari Bapak Kepala Desa. Yang saya maksud Pak, yang terjadi di Siarubung, yang kami kerjakan dan yang kami musrembangkan adalah pembuatan kantor desa Turku Limbong. Dan bukan ada untuk mementingkan diri sendiri, itu hanya membuat tempat kantor desa. Karena kami sampai sekarang masih mengontrak kantor desa sampai sekarang. Itulah tujuan kami untuk membuka itu Pak. Dan sama sekali tidak ada untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk mensejahterakan masyarakat desa Turku Limbong. Itulah tujuan kami yang paling utama. Sekian, terima kasih dari saya, Ketua BPD Desa Turku Limbong. Baik, saya kira untuk kepala desa nanti sudah agak koordinatifan dengan kita. Episode kedua lah kita bikin. Ya. Jadi nggak selesai nanti Pak. Jadi maksudnya kalau urusan kantor desa cukuplah di tingkat Pemkab Samosir. Kalau turun ketua Komisi B urusan kantor bupati. Tapi catatan kaki buat dinas kehutanan masuk kawasan nggak? Lokasi apa? Desa enggak. Kantornya juga enggak? Masuk Pak. Kantornya masuk kawasan besar. Nah itu urusan tolong KPH. Siapa yang bilang masuk kawasan?
Udah nanti kajian itu, nanti aja itu. Nanti Ketua, udah nanti kajian itu ketua. Ini nanti KPH mana KPH? KPH aja ditanya. Silakan. ini masalah apa sekarang ini? Tokoh masyarakat kami. KPH. Yang mana? Masyarakat desa. KPH mana? Nanti kepala desa Limbong tolong dikasih kemudahan mengurus lokasi kantor desa. Menentukan ya. Oke. Tapi Pak, izin Pak, kita kemarin baru-baru ini mewawancarai dengan Kadis Kehutanan Provinsi menerangkan bahwasanya kalau untuk Fiskam itu adalah kawasan hutan lindung, Pak. Yang mana? Untuk Fiskam, Pak. Sebentar lagi kita bahas dulu ini, kita apa dulu kan, baru kita konferensi pers ya. Biar jangan terpotong komunikasi dengan Pak Irwan ya. Silakan Bang, tapi jangan sama ya. Woi, bahasa Inggris nih bodoh. Jadi mau kami ya muna itu nami ulungan permohonan kami kelanjutan berlanjut dengan perjuangan Sario nama lima pangidon nami sang masyarakat. Alai boleh tuh ke ada masalah kanong liwati tujuan naron ba juga memang bos pangidon nami. Boleh dibuat Aku lebih. Betul jatuh. Alasan na bahar wa ikut dilanjutkan alarnya hai. Alasan na sesuai dohot butuh satu tekonganan ale arong manyas kuno sere sama pagidok ko ala toko masyarakat termasuk na puna tubok kami do sendiri do lah ng tarono arong manyan do di pemerintah desa do di kabupaten arong ukuran yan na pasti artinya 5 meter 10 meter kebetulan namang saya niya na kasalanan parkopya kuyad do bolo kono do sakti kubijak habis menora kanopi jadi na ulo niyan on boleh lanjut tuh itu sana rong manyan ukuran na pilibaran na iman na permohon aku sama ini mah di marga Limbong yang punya tanah sebagai oh Mulai main dulu Pak. Bilangkan tikungan sana Pak, karena memang sangat sulit kita mau berpakas. Jadi harapan kami, kalau ini harapan kami Pak, diselesaikan dulu sampai tikungan sana. Yang kedua, kami juga menangkap peluang daripada kehidupan masyarakat saya. Sejak berdirinya mereka di sini semua, masyarakat kami peningkatan kehidupannya lumayan lah saya katakan. Karena memang kita nggak menyangka kalau pengunjung datang ke sini udah sangat luar biasa Pak. Ya, sangat luar biasa. Jadi itulah harapan dari masyarakat lah. Ya saya mau kembali dari masyarakat. Ya, Oke, baik. Saya kira sudah ya. Nanti supaya kita akhiri ini, kita tutup kesimpulan sementara. Permintaan tadi ini standar dulu, sembari mengurus semuanya. Baik, saya kira dari berbagai rangkuman cerita dan saran tanggapan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok pemerintah juga sudah ya. Ini tentu harus ada penyempurnaan administrasi. Kalau soal tujuan kita tidak mau berkomentar karena pemerintah juga sudah punya alasan, izin rest area juga sudah ada. Yang bisa kami simpulkan sementara mungkin barangkali menyangkut GDMC. Kemudian persiapan teknis sampai tapal batas di mana yang dikerjakan, berapa meter ke atas, miringan berapa persen, itu kajian teknisnya dulu. Kalau dari desa Pak, artinya desa jalannya kami permohonan kami sampai ke bawah 3,5 km. Karena memang sampai ke bawah 3,5 km itu Pak, dilebarkan itu Pak. Karena takut kami ada kecelakaan di sini, ada jatuh mobil nanti Pak, bagaimana dengan pengunjung? Oke, Pak Kades, maksud saya biar saya siapkan dulu. Oh ya Pak ya. Sampai ke CBB pun saya setuju yang dibuka Pak. Kalau saya, udah buka, maksudnya jalan ini. Saya tahu juga di bawah kalau bus turun dari bawah mau turun kita susah. Jadi jangan ada anggapan saya tidak setuju. Jadi kita kaji dulu kelengkapan administrasi yang tidak nantinya mempunyai atau memiliki potensi pelanggaran hukum bos. Ada lembaga masyarakat yang menyoroti kita. Kita kan pemerintah. Saya dibayar gaji oleh pemerintah, Bapak juga dibayar gaji, cuman gaji saya lebih besar. Itu saja bedanya. Tapi tujuan kita sama ya. Jadi maksud saya begini, kesimpulan awal kita hari ini, berapa lama kira-kira ini Pak bisa kajian teknis termasuk kelengkapan administratif bisa diselesaikan? Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya mungkin informasinya yang ini sekali Pak.
desain ini sebenarnya sudah ada semua. Baru lebar bervariasi, memang ada yang 7, ada yang 6 seperti itu. Menyesuaikan dengan morfologi wilayah. Jadi datanya itu desainnya semua sudah ada. Sudah ada? Sudah ya? Mungkin barangkali yang nyangkut nanti ini soal Gilan C, Pak. Saya buka aja. Baik, benar Pak. Jadi ini kan izin yang diberikan itu kan penataan untuk rest area, bukan untuk kuari untuk bisnis. Maka kalau dia tidak kuari untuk bisnis, mungkin Dewan yang terhormat juga tahu apakah harus ada izin usaha pertambangan, tidak menurut saya. Tetapi kalau ini misalnya menggali dibuat kuari untuk dikomersilkan, mungkin kita harus ada IUP, izin usaha pertambangan. Tapi kembali Pak, kami dari pemerintah daerah nanti berdasarkan kajian dari DPRD provinsi dikasih saran ke kami, kalau memang regulasinya harus seperti itu, kami mungkin agak lupa sedikit terkait dengan regulasinya, ya kami diingatkan, kami lakukan. Tetapi sampai sekarang menurut pemahaman kami, sifatnya karena ini pematangan untuk tempat rest area, kan seperti itu Pak. Maka ya memang tidak harus melakukan izin usaha pertambangan. Demikian mungkin informasi yang bisa kami sampaikan dari pemerintah Kabupaten Samosir untuk bahan pertimbangan Bapak mengambil keputusan untuk Samosir dan kesejahteraan masyarakat Samosir. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tunggu, ada lagi Lei? Tunggu. Oke, saya kira cukup. Kita akan melakukan RDP tanggal 29 bulan ini juga. Saya buat cepat. Bapak siapkan administrasi Bapak, semua juga dari Pemkab siapkan administrasi. Kehutanan hati-hati. Saya orang balai punya barang ini. Nanti GPS siapkan semua data-datanya dan surat keterangan. Kita akan uji laboratorium soal peta. Ya. Kemudian soal persyaratan Gilan C nanti di kantor saya jelaskan, jangan di sini. Karena saya bukan eksekutif, tapi saya tahu Pak. Dan oleh karena itu sampai tanggal 29 rekomendasi Komisi B hari ini seluruh kegiatan di stop. Ya, nanti sesudah tanggal 29 kita simpulkan baru kita lanjutkan. Demikian, terima kasih. Termasuk ini gitu. Iya. Kita berhentikan dulu Lei. Jadi biar jangan juga seperti itu. Mantap. Hidup. Oke ya. Enggak Ketua. Kalau Ketua ngomong tadi sudah jelas, Pak Ketua minta surat dari kementerian sudah ada izin, ini izin, terus ada ormas atau lembaga masyarakat yang bilang di stop, ya udah silakan saja Pak di stop. Kalian buka ini, gak bisa yang bawa. Oke, jangan begitulah Pak. Gini aja. Bapak juga harus berpihak masyarakat tadi kepala desa, ngapain kita datang kalau ini di stop? Telepon aja tadinya Pak. Tidak begitu Pak, kita harus saling menghargai lah. Kami ini juga di pemerintahan ini ada Pak. Tapi kalau sebelum tanggal 29 ini stop, berarti seolah-olah kami ini tidak ada lagi Pak. Tetapi kalau tadi sudah dibilang tidak masuk zona, iya. Izin dari lingkungan hidup, iya. Izin dari kementerian, iya. Beliau saya hormati. Kegiatan di stop, kok Bapak menyetujui? Apa kami harus bikin laporan dulu? Saya rasa tidak lagi Pak. Tadi sudah jelas. Tapi kalau untuk membuka yang baru, kita kaji tanggal 29 kita RDP, oke. Ini di stop dengan seperti ini. Opung TP muruk do tulang. Juga lah. Bahasa muruk. Juga. Gatuk songono bogas. Jangan begitulah tulang. Ketua, saya hormati. Kami ini masyarakat kecil. Saya lahir di kampung ini. Saya mungkin sudah 100 kali ke KPH 13 tulang, kehutanan, ke kementerian. Tetapi kalau begini hasil pertemuan kita, hasil akhir di stop, karena saya hormati dari Kompas meminta Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui sampai tanggal 29. Apalagi yang ada kami tidak tahu. Tapi kalau ini di stop atas perintah dari Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, terima kasih Pak. Terima kasih. Tapi kami akan jalan. Oke, silakan nggak apa-apa. Ya. Ada lagi Pak Seda? Baik, terima kasih. Mohon mungkin kalau DPP Kompas menyatakan seperti itu kan adalah permohonan kami Pak. Permohonan kami di komisi karena ini mungkin tanggung sambil administrasi seperti yang saya sampaikan kita siapkan untuk RDP, biarlah yang tanggung ini tetap kami wujudkan karena memang ini kan bentuknya bentuk Pak.
Jadi kalau kita biarkan seperti itu maka ini akan turun ke bawah tanpa jalan. Biarlah itu tetap dilanjutkan tanpa membuka yang baru, sampai kita RDP tanggal 29. Itulah permohonan kami ke pemerintah. Ini dihabiskan ini. Iya, Pak. Yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Iya. Oke ya. Baik, saya telah mengeluarkan rekomendasi tetap di stop. Kalau memang ini dilanjutkan sejauh tidak melanggar regulasi hukum, silakan, tapi ini aja. Oke? Kalau ada aparat hukum, kami tidak bertanggung jawab. Kalian yang bertanggung jawab. Sampai sini aja ya. Saya akan pantau ini sampai tanggal 29. Oke Pak Seda? Masih ada roh kita. Oh, Enggak, dijelaskan dulu. Izin, Pak, bukannya ini terkesan seperti tumpul tajam ke bawah, dinamis ke atas, Pak. baik, saya kira kan ini kan lintas pemerintah juga hadir. Jadi kalau memang mengganggu seperti arus lalu lintas, yang ini saja bolehlah dibersihkan. Selanjutnya nggak boleh sebelum itu, ya, itu saja. Kita mengambil hal positifnya aja dulu. Sebelum ada RDP yang ke atas nggak bisa disentuh, itu kesepakatan dengan Seda. Artinya dinamis lah ya, seperti itu ya. Bukan hanya ini saja, bukan dinamis. Pasti. Kalau ada yang digurkit si kita aja ke atas, Polda saya suruh turun. Dari DPRD Provinsi Sumatera Utara ini sendiri bagaimana nanti cara pengawasannya? Gimana? Bagaimana nanti cara pengawasannya? Seperti apa yang tadi yang disampaikan? Pengawasan ini, Ya. ada masyarakat kita di sini yang melapor kan, mereka kan juga ada di lokasi. Kalau kami kan di Medan Pak, nanti mereka kan melapor terus ini kan belum selesai kita ini. 29 kita jadwal RDP, mereka semua kita panggil, bupati kita panggil, si pemegang izin kita panggil, DPRD juga Abang baru saya ini, kepala desa kita panggil, pihak Polda kita panggil, kemudian kita cari payung hukumnya. Staf ahli kami 3 orang dokter hukum Pak, jadi kami kan mereka serahkan mereka dulu. Baru ya nanti ahlinya yang menangani hukumnya gitu. Baru kita ambil kesimpulan. Jadi ya, siapapun yang kemudian mempermasalahkan ini, realnya sudah ada gitu. Kita mau seperti itu, ya. Kami tidak punya muatan apapun di sini. Kami juga cinta dengan Samosir. Kami juga dukung ini dibangun Samosir. Itu prinsip kita, mencari jalan tengah. Karena negara ini juga dibangun atas sebuah kesepakatan. Tapi diatur undang-undang. Kan begitu dia. Ada kira-kira yang mau disampaikan sebelum kami mohon izin? Ini lanjut Pak nanti ke fishing camp atau bagaimana Pak? Maksudnya? Fishing camp, lokasi kawasan hutan lindung yang di desa yang enggak, karena surat ke kami hanya soal ini. Nota dinas kami hanya ini, ya. Oke ya. Yang sudah di bawah jalan ini dibersihkan Pak Seda, selebihnya jangan disentuh. Oke, DPR Kompas. Silakan urus kalau tanggal 29 dokumennya lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanggal 30 go. Saya seperti kurangnya gitu. Mantap. Berarti selama ini dokumen belum lengkap Pak ya? Nanti kita lihat tanggal 29 Bang. Ya, tadi kan sudah jelas yang izin adalah izin rest area penataan ya. Oke. Keterangan dari kehutanan bukan kawasan hutan, oke? Pemampatannya oleh PU Bina Marga Kabupaten Samosir. Jadi ada persepsi bahwa kalau untuk kepentingan masyarakat tidak perlu syarat administratif. Apa aja itu, misalnya galian C, nanti kita kaji di tim ahli kita gitu. Kalau memang tidak dibutuhkan tanggal 30. Tapi sekedar diketahui Pak bahwasanya di lokasi ini adalah kawasan perbukitan yang rentan dengan bencana Pak. Ya. Ya, hal itu bagaimana Bapak menyikapi? Kalau nanti kajian Pak, ya. Nanti kan kita dihadirkan di situ pakar lingkungan hidup dari Walhi semua kita hadirkan di RDP. Jadi ahlinya yang kita hadirkan. Kalau kami kan ahli merebut hati rakyat ya kan. Ya itu gimana kami bisa terpilih kan supaya bisa ngomong-ngomong kita seperti ini kan. Hah? Untuk minta gaji. Oke, Pak, kita foto bersama di lokasi. Oke, baik. Sini ya. Dengan demikian kami mohon kepada pihak terkait berfoto bersama kami di sini. Nanti tanggal 29 kita buktikan di slide Pak. Bahwa kita sudah pernah ketemu di sini. Ya, mohon Pak Seda ya. Baik, dengan demikian kami mohon di sana. Sekaligus acara ini kami tutup dengan resmi. Terima kasih. Horas. Hidup wakil rakyat.